Baiknya di mana nanti baiknya? Speakernya di belakang. Speakernya Di belakang sekarang dan taruh. di belakang. Iya. Enak kedengaran gitu. Rizky ambil nanti bener bawa aku. Di belakang taruh. Di ujung sana. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, saya ini Bapak Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Pak Rizky Jumanda, Bapak Kapolres, belakang Bapak Bupati, Pak Kasem Jari, kemudian rekan-rekan yang lain, kemudian rekan-rekan media yang saya hormati juga. Pada hari ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan bersama dengan Kapolres Goa melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus peredaran mata uang rupiah palsu yang ditangani oleh Polres Goa. Adapun yang saya sampaikan di sini adalah ini dasarnya pertama adanya laporan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Palangga. Masyarakat itu melapor kepada polsek ya waktu itu bahwa di situ ada uang kertas palsu yang diedarkan. Kemudian oleh tim kami langsung dilaporkan ke Polres dan Polres Satreskrim segera bergerak untuk melakukan penyelidikan. Jadi tempatnya yaitu di Jalan Pelita Lambengin, Kelurahan Bondoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah, ini begitu tim sudah bergerak, mulailah melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan untuk mengungkap peredaran mata uang palsu tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi dari belakang dan melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah ini uang palsu ini perbandingannya 1:2, jadi 1 asli 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang itu 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada dari saudara AI. Kemudian juga saudara S. Kemudian ada saudara ASS. Saya sengaja tidak sebutkan karena belum memperoleh bagian lengkap, jadi harus singkat. Tapi yang jelas tersangka sudah kita tangkap. Ada juga yang DPO juga, tapi kemudian membuat hasilnya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga dan akan tuntas nanti akan kita periksa. Terus kemudian setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ada 6 saksi, tersangka bisa kita tangkap ada 17 orang. Ini masih bisa bertambah. Terus kemudian kami sampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar Goa, tidak usah khawatir, karena dari hasil pemeriksaan uang yang sudah beredar pun kita tarik semua. Jadi dari tempat-tempat tertentu yang dari para tersangka ini mengedarkan sudah kita tarik. Jadi tidak usah panik, tidak usah ragu-ragu. Memang uangnya nanti dijelaskan secara teknis oleh Bapak Kepala Perwakilan BI bagaimana ciri-ciri uangnya itu yang sudah beredar. Kemudian kemudian barang buktinya cukup banyak. Kalau kita lihat di depan rekan media semua, termasuk hasil penjualan juga. Jadi tentu saja kalau sudah ada hasilnya akan kita terapkan dengan TPPU juga sebagai tersangka utama. Barang buktinya ini ada sekitar 98 item. 98 item. Ya, itu baru TKP 1. Begitu TKP 2 masih banyak lagi. Jadi dari sekian itu nanti tersangka akan kita persangkakan sesuai dengan perannya masing-masing dengan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan
Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup. Itu yang tersangka kita tersangkakan. Jadi tetap. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Dan nanti Pak Kepala BI akan menjelaskan apakah betul ini kayak semacam lembar kertas yang nilainya triliun. Contoh ya, mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya, ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti potong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won, ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong, dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak Kepala BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI, nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Ini cukup teliti, dan kalau kita lihat nanti ada dengan sinar ultraviolet itu uangnya ada muncul itu tanda-tanda air. Nah, ini sekarang masih kami proses untuk kita sedikit lebih lanjut. Saya kira demikian. Saya pesan Pak BI menjelaskan apakah betul itu. Aduh, Terima kasih Pak Kapolda. Jadi Bank Indonesia sangat mengapresiasi kinerja Polri, hal ini Polres Goa, untuk mengungkap sindikat jaringan pembuat dan pengedar uang palsu. Ya. Jadi uang palsu yang ditemukan di sini ini seperti gunung es. Jadi permukaannya saja, tetapi yang beredar mungkin sudah banyak, dan kita tidak tahu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, itu Bank Indonesia itu sebagai lembaga, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengelola uang. Nah, mengelola uang itu ada 6. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah mencetak, yang ketiga adalah menarik, keempat adalah mencabut, kelima memusnahkan, ya, ada juga mengeluarkan. Ya. Jadi kalau ada masyarakat atau organisasi tertentu yang mencetak, ya, apalagi mengedarkan uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia, itu adalah tindakan kriminal, dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, 10 tahun sampai seumur hidup, dan dendanya ya 10 miliar sampai 100 miliar. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, ciri-ciri uang yang sudah diedarkan ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenal, tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features yang ada, ya. Selain ada
bahannya ada khusus, kemudian ada pengamannya, watermark, terus electrotype, kemudian ada intaglio, jadi pencetakan yang kasar, recto verso, jadi kalau dilihat, diterawang itu saling melengkapi, ada multicolor latent image, nah ini paling susah dipalsukan, ya, kemudian ada latent image, ada blind code, kemudian ada color shifting, ini juga susah dipalsukan, ada UV fader, kalau UV itu bisa gampang ya dipalsukan, tapi ada satu lagi namanya microtext, tulisannya kecil-kecil sekali dan itu sangat susah dipalsukan. Selain juga dengan nomor seri yang satu sama lain pasti beda. Dan ini mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Polda dan Polres. Terima kasih. Ada sedikit tambah rekan-rekan media, ini cukup menarik ya. Jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada baru, tapi alhamdulillah tidak jadi. Ya. Nah ini dalam rangka untuk ya, jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu. Ya, ini dana yang tapi tidak jadi, tidak ada partai yang menyalonkan. Ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Baik. Ada pertanyaan? Jelaskan Pak tempat produksinya. Jangan alat-alat itu yang apakah peralatan ini memang dia produksi kertas apa begitu Pak yang umumkah atau bagaimana yang didatangkan begitu Pak? Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak upal. Jadi di rumah saudara SS, Jalan Sunu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Selimpo, nomor 36, Sunu Minasa. Ini karena rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina, supaya bahan bakunya juga tinta dan lain sebagainya belinya dari Cina. Saya kira gitu ya. Saya izin Pak. Apa saja perannya para pelaku Pak, dan Sejak kapan beredar ini uang palsu, sudah berapa kali sebelumnya sudah beredar? Dan apa kebetulan itu yang puluhan miliar yang sudah beredar itu bagaimana Pak? Dan tolong perjelas tentang yang berapa triliun tadi itu. Ya. Jadi kalau dari hasil interogasi yang pertama, pemeriksaan pertama, kita mulai dari awal ya. Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari 2 Juni 2010. Lama ya. Terus kemudian lanjut ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan wali kota Makassar, namun tidak mendapatkan kursi. Kemudian sampai dengan Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan pelaksanaan lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, rencana pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih taraf pengenalan. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka. Kemudian juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga untuk bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA juga. Jadi ditawar-tawarkan.
di grup. Terus kemudian sekitar bulan September 2024 ini berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan, kemudian untuk mulai membuat Bola tadi. Kanan sedikit. Iya. mang palsu di Kanan-kanan, ya. TKP yang berikutnya. Iya, masuk dulu. Yang Kita TKP di sini. 2, terus juga masalah penyerahannya ini ada juga yang sempat rusak, yaitu 40 juta lembar, ulang 40 juta yang nilainya seolah-olah 40 juta, ini uang kertas biasa, ini dibakar semua. Terus kemudian minggu kedua November 2024 ini udah mulai penyerahan uang palsu sebanyak ini atau senilai 150 juta nilai nominal di situ. Terus kemudian juga ada menyerahkan uang palsu 250 juta, dan yang terakhir sebelum ditangkap kemarin menyerahkan uang palsu 200 juta dan menghentikan aktivitas karena ada mereka sempat tahu kalau polisi melakukan penyelidikan. Jadi akhir November 2024. Jadi termasuk aliran dana uang palsu ini, aliran uang ini dari MN ini beredar 150 juta. Ada yang diberikan pada seseorang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 25 juta, ada 10 juta, ada 8 juta, dan lain sebagainya. Ini sudah kita ambil, kita tangkap, karena yang bersangkutan ada yang di belakang, ada yang dibakar, kembalikan untuk dibakar 17,5 juta. Tapi komandan, untuk otak pelakunya siapa? Otak pelakunya siapa? Dan apa saja perannya para pelaku? Pak, bisa diperjelas juga soal keterlibatan kemungkinan guru besar di UIN, karena kan ramai dibicarakan bahwa ada percetakan uang yang didapatkan di perpustakaan UIN. Terus yang kedua ke Pak dari perwakilan BI terkait berapa persen sih kesamaan antara uang palsu ini dan yang uang asli sebenarnya, bagaimana cara membedakannya misalnya jika sudah beredar di lapangan? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan ini memang yang bersangkutan murni pribadi, tidak mengait kepada pihak-pihak lain. Ya, hanya yang bersangkutan memang menggunakan kewenangan dan jabatannya di tempat itu dan tidak kaitan dengan pihak-pihak lain. Kalau bisa diperjelas jabatan seperti apa yang ada di kampus tersebut? Jabatan apa? Jabatannya. Jabatannya adalah ini kepala perpustakaan. Ya. Iya, jadi kota. Ada lagi Pak? Pak izin Pak, BI dulu, BI. Ya, pertanyaannya berapa persen kemiripan? Ya. Kami tidak dalam kapasitas membedakan berapa persen, apakah 50%, 90%, pokoknya beda. Ya. Satu aja beda, itu sudah palsu. Ya. Yang paling tidak bisa dipalsukan, ya, itu adalah multicolor latent image. Jadi kalau Mbak punya uang 100 ya, bagian depan Mbak lihatnya harus miring. Kalau miring itu ada angka 100, itu warnanya merah, kuning, hijau. Ya, kemudian ada juga latent image dan sebagainya. Itu paling susah dipalsukan. Jadi satu aja yang sama itu udah palsu. Bahannya itu sudah ketahuan dan hasil cetaknya relatif buram. Terima kasih. Pak. Ya, Mike. Sejak 2022 mulai pembelian alat cetak. Ini bagaimana bisa sampai masuk ke dalam? Ya, kalau itu nanti penyidik yang kasih. Apa pihak rektor nggak tahu Pak? Jadi mohon izin rekan-rekan, awal pertama kan pembuatan uang palsu ini di salah satu rumah, yaitu atas nama AS, itu di Jalan Sunuk, Makassar. Kamera tadi dulu. Karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka memesan alat yang lebih besar. Tadinya menggunakan alat yang lebih kecil, ada alat yang lebih besar, sudah kita sita. Mereka memesan alat yang lebih besar,
yaitu alat cetak offset yang lebih besar yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, senilai 600 juta mereka beli di Surabaya, namun alat itu dipesan dari Cina. Alat dari Cina. Nah, alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka yaitu Indra Syaf HI itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan gedung, salah satu gedung yaitu perpustakaan, tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin, ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat hal itu tidak mampu, jadi beliau menggunakan forklift. Saat itu masuk dalam forklift, setelah itu didorong karena ada rodanya, yang tadi rodanya 6, sekarang tinggal 4 karena saking beratnya tidak mampu menahan beban beratnya mesin tersebut. Jadi itulah ceritanya di awal bulan September, September 2024, TKP 2 mulai dilaksanakan tindak pidana tersebut. Paham ya? Pak, untuk anggarannya sendiri Pak, dia pakai anggaran Kementerian Agama Pak atau anggaran pribadi Pak? Tidak, ini jadi murni ini ada pendananya secara pribadi. Ya, murni saya tegaskan sekali lagi, murni pendananya secara pribadi dan sedang dalam pengembangan kami. Ya, rekan-rekan, karena rekan-rekan selalu mendesak kami untuk buka, akhirnya kita buka daripada blunder. Ya, tapi masih ada tersangka-tersangka yang nantinya akan kita tersangkakan kalau memang alat bukti sudah cukup. Ya, karena kami tidak mau, kami juga laporkan kepada Bapak Kapolda, kami tidak mau tergesa-gesa mentersangkakan seseorang. Kami juga harus mengantongi minimal 2 alat bukti dan itu harus kuat, sehingga yang bersangkutan sudah tidak bisa mengelak lagi, ya, tidak bisa lagi menghambat penyidikan. Nah, baru kami tersangkakan. Pak, termasuk yang bakal calon Januari, kepala Pak. daerah yang Apakah nggak Pak jadi Rektor maju? tidak mengetahui hal itu Pak? Ya, ada salah satu sudah di dalam. Oh. Ya. Pak Rektor apakah Inisialnya? tidak mengetahui? Inisialnya Pak? Rekan-rekan, ini ada Pak Rektor yang akan menjelaskan ya. Supaya lebih Semangat Pak Rektor. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, jajarannya, Bapak Bupati, Kepala BI, Pak Kejari, media. Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin. Itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku Rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Terima kasih. Pak Rektor, satu pertanyaan. Pak, Bisa dijelaskan selain kepala perpustakaan? Sejak kapan Pak Rektor mengetahui adanya mesin ini Pak. mesin ini Pak? Sejak kapan Pak? Sejak kapan Pak Pak Rektor mengetahui adanya mesin ini? Pak Rektor. Siapa-siapa kami mohon waktu lagi, rekan-rekan, mohon izin rekan-rekan, berikan kami waktu. Kami janji, mohon izin Bapak Kapolda, kami janji akan profesional dan kami akan terus mengupdate sama rekan-rekan perkembangan penanganan uang palsu ini. Kami tidak main-main, ya, kami akan serius. Ya, kami akan tunjukkan pada rekan-rekan hukum itu tidak tajam di bawah dan tidak tajam juga di atas. Oke, makasih ya. Inisial tersangkanya Pak, 15, 17. Ya, boleh inisialnya. Satu Pak, apakah ada terlibat orang perbankan di kasus ini? Bisa di Dari 17 yang ada di belakang kami, para tersangka, 2 diantaranya dari oknum dari Bank BUMN Indonesia. orang mereka Pak, orang mereka? Inisialnya Pak. Banknya juga Bang apa Pak? Bang apa ini Bang? Masalah BNI.
Sebut aja komandan. termasuk dua. Saya sebutkan inisialnya ya. Aja bangnya juga Pak. Siap. Profesi. Ya ini sambalnya. Namanya. Beni. Inisial MN. Profesi. Ulangi. Itu honorer ini. Ulangi. Inisial IR. Ya, IR 37 tahun. Kemudian inisial AK 50 tahun. Profesinya Pak. Jabatannya di Ya, pegawai. Profesinya apa Pak? Dan langsung ini Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan nama banknya. Ya, pasti. Perannya Pak, perannya Pak. Inisial Perannya itu yang dua orang Pak, apa Pak? Perannya Pak. Dia Sebut pokoknya aja semua, Bang. masuk dalam perannya sebagai transaksi jual beli uang palsu. Bisa disebutkan saja Dia komandan. juga menjual, dia juga membeli. Jabatannya apa? Jabatannya apa Pak? Jabatannya apa Pak di bank Pak? Karyawan di BUMN, salah satu BUMN, salah dua di BUMN. Ya, ada. Ya. Itu apa ya Pak? Itu ya Pak? Di bank yang sama ini Pak. Jadi kami tidak sebut banknya karena tidak ada kaitannya. Makanya kemarin saya sampaikan kepada rekan, semua yang berkaitan itu kita rangkul untuk menjadi super tim untuk mengungkap perkara ini. Di bank yang sama Pak atau beda Bang? Ya, dan transaksi ini di luar dari tempat mereka bekerja. Jadi hanya statusnya saja di situ. Ya, cukup ya. Cukup ya. Inisialnya semua Pak. Inisial tersangka semua Pak. Oke, saudara. Pak inisial sekaligus perannya masing-masing. Asalnya dari mana? Rektor, kenapa sampai rektor? Ya, yang pertama. Ada mau nangis Pak Rektor, kenapa Yang pertama ini dengan inisial AI, ya, ini dokter, ini AI, kemudian inisial MN, kemudian inisial KA, KA, kemudian inisial IR, kemudian inisial MS, kemudian inisial yang ke-8 inisial JBP, kemudian inisial AA, kemudian inisial SAR, ya, SAR, selanjutnya inisial SU, kemudian inisial AK, selanjutnya inisial IL, kemudian inisial SM, selanjutnya inisial MS, selanjutnya yang ke-14 inisial SR, kemudian selanjutnya SW, 16 inisial MM, dan yang ke-17 inisial RM. Dan ini masih ada 3 DPO dan masih ada lagi yang akan berkembang selanjutnya. Pak, satu lagi Pak. Tadi kan ada juga disebutkan tentang mata uang asing Pak. Apa yang melibatkan sedikit internasional atau bagaimana? Apa? Tadi kan ada disebutkan tentang mata uang asing Pak. Apa yang melibatkan sedikit internasional atau bagaimana Pak? Dan sudah berapa lama sejak awal? Kami fokus di mata uang rupiah, ya, karena dia ini undang-undang tentang undang-undang mata uang rupiah. Tapi karena itu tidak dapatkan di sana, kami jadikan alat bukti, ya. Tapi jadikannya harus transparan. Terus berapa? Karena kami temukan di TKP di dalam tumpukan uang yang sedang dicetak, dan itu kita jadikan barang bukti. Karena kami tidak boleh menyembunyikan atau menyisikan satu apapun barang yang kami dapatkan di TKP. Pak, Tapi kalau untuk penyidikan fokus ke rupiah yang dipalsukan. sudah berapa banyak sebenarnya yang beredar ini sama masyarakat? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolda. Belum Pak, belum. Sudah tadi. Bertanya. Sudah tadi yang dijelaskan Pak Kapolda ini. Sudah dijelaskan. Uang asingnya palsu, Pak. Uang asing yang Kami disita. sampai saat ini belum mengecek uang aslinya. Mohon maaf karena kami fokus kepada rupiah, ya. Rekan-rekan, kita fokus pada rupiah karena negara kita dirugikan kalau uang rupiah kita dipalsukan. Paham ya? Jadi jangan fokus di uang asing, fokus lagi uang negara sendiri. Ya. Pak, apakah peredarannya ini sudah ke seluruh penjuru di Indonesia kan gimana? Kemarin sebenarnya sudah ada clue dari saya. Sebenarnya kemarin sudah ada clue dari saya. Di mana tersangka itu tangkap, yaitu Sulawesi Barat, Wajo, kemudian Goa, Makassar. Jelas ya? Sebenarnya sudah ada clue dari saya berkali-kali.
Pak, mesinnya itu Pak satu kali produksi berapa lembar Pak yang keluar mesinnya Pak? Satu kali running. berapa meter? Saya tidak bisa menyampaikan itu, rekan-rekan, karena nanti yang pasti jumlah uangnya seperti itu. Nah, yang seperti tadi dipakai oleh Bapak Kapolda, rekan-rekan ya. Kalau sosok ASS ini, dia apa perannya Pak? Ya, Di Jalan Suri itu apa? mohon waktu nanti akan kami faktakan berdasarkan alat bukti yang kami temukan nanti. Tapi sudah diamankan Pak. Kan kita bilang kita faktakan dulu, jangan sembarangan mengamankan seseorang, jangan sembarangan mentersangkakan seseorang. Kita kan harus ada praduga tak bersalah. Ya, jangan sampai nanti mohon izin rekan-rekan terburu-buru karena alat bukti kami kurang menjadi bumerang bagi kami atau menjadi yang kami serius malah jadi membias dalam perkara ini. Berarti ASS masih DPO Pak ya? Ya, ASS ini masih DPO ya? beda. DPO 3 orang selain itu terkait yang saya sebutkan Bapak Kapolda tadi. Karena itu harus butuh pengembangan lagi dan pengembangan lagi. Sejak kapan masuk kampus Pak? Ya, tadi belum selesai September. Ya, Aktor intelektualnya Pak, siapa di antara pelaku ini? juru kunci. Ya, aktor intelektualnya yang Ya, tukang cetaknya. siapa inisial siapa itu Pak? H. S. HI. Selaku pemodal Kalau otaknya nanti kita masih dalami siapa. Yang modali Pak, Ya, pembelian mohon mesin siapa Pak? Ya, Yang modali pembelian mesin siapa Pak? Ya, Membiayai. Pembelian mesin ke Cina Pak, siapa yang ya 600 itu juta? pendananya. HI Pak. Siapa Pak? Hah? Nanti akan kita sampaikan siapa pendananya. Oke, siapa? Ini masih kita bersama rekan. Makanya sebenarnya mohon izin rekan, saya sebenarnya sudah lapor Bapak Kapolda, kami mohon waktu untuk rilis agak diperpanjang, tapi daripada blunder di masyarakat, ya daripada nanti menjadi keresahan masyarakat, jadi kami buka dulu hasil penyidikan kami yang sudah kami dapatkan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Kan kita tidak bisa sembarangan cepat tersangka seseorang. Mohon izin Bapak. Jadi rekan-rekan media ya, tadi secara teknis, secara garis besar sudah ditambahi oleh Kapolres, tapi saya sudah berjanji pada rekan-rekan akan kita usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, siapa yang benar dan lain sebagainya. Ini masih proses penyidikan ya rekan-rekan. Jadi kalau nanti terlalu saya menyampaikan secara teknis, nanti malah yang lain kabur, kayak gitu ya. Ya, makasih ya. Kita mabu-abu. Pak, security tahu tidak Pak? Ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.